Shalom. Selamat Advent buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 38 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Di dalam suka maupun duka, Yesus menolong yang tepat. Dari semua perintahnya, jangan lepaskan tangannya. Ikutilah jejak langkahnya, selalu baik tujuannya. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, buatlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosa menggoda hati.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pujilah Yesus selamanya. Marilah kita membaca epistel yang ditetapkan pada minggu ini, yang diambil dari Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat ke-10. Kita baca secara responsoria. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita baca bersama-sama. Maka kita tenggelam aku di hadapan kakinya. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Percaya dan hayatilah, firman-Nya menyelamatkan kepada
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Kor Ina Maria. Kita mendengarkan warta jemaat.
Kita dengarkan KOR Lansia.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 590 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua. Tuhan segera
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bagi semua Bapak Ibu yang ada di gedung gereja ini di lantai 1 dan lantai 2. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan di minggu Advent yang kedua yang tertulis dalam kitab Zakaria pasal 9 dimulai dari ayat 9 dan ayat 10. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan bagi kita. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan disampaikan. Ada kata mutiara, sedia payung sebelum hujan. Kita sering mengatakan itu ya, Manginang ya, saudara-saudara. Yang artinya kita harus bersiap-siap sebelum menghadapi bahaya. Berjaga-jaga. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang menjadi payung kita? Payung kita adalah iman di dalam firman Tuhan. Iman di dalam firman Tuhanlah yang akan memampukan kita menghadapi badai kehidupan. Payung yang kita pakai tidak membuat hujan reda. Tetapi payung yang kita pakai akan membuat kita aman sekalipun hujan datang melanda. Ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan di dalam firman-Nya, bukan berarti hidup kita mudah-mudah saja. Kita tidak menghadapi persoalan dan mara bahaya. Itu pasti terjadi dalam hidup orang-orang yang masih hidup. Tetapi di dalam iman kepada Yesus Kristus dan percaya hanya kepadanya akan membuat kita merasa nyaman, damai sekalipun ada badai kehidupan sedang menerpa. Amin. Pada waktu itu bangsa Israel telah keluar dari pembuangan Babel. Nabi Zakaria pun ikut di dalam pembuangan itu. Dan ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, apa yang mereka dapati? Mereka melihat tanah yang mereka cintai itu tidak lagi seperti sebelumnya. Keadaan sudah porak-poranda. Lalu mereka mulai membenahi, memperbaiki dan membangun bait Allah kembali. Mereka pun mengalami kesulitan. Bangsa-bangsa kuat menindas bangsa itu. Pada waktu itulah di dalam ketertekanan, di dalam penderitaan, Nabi Zakaria datang memberikan pengharapan akan janji Allah untuk keselamatan, untuk kelepasan umatnya yang sedang menderita. Tentu kita yang hidup di masa sekarang, Amanginang, pun sedang dalam berbagai-bagai persoalan. Berengodo bagak kita, penampilan manis, baju cantik, rambut klimis, kumis yang klimis ya. Rapi, enak dilihat. Tapi saya yakin semua kita yang datang di gereja ini membawa beban kehidupan kita. Soal masalah porsi itu bagian kita masing-masing. Semua kita membawa beban. Maupun itu besar atau berat ataupun kecil.
ataupun ringan. Semua kita, tidak ada seorang pun yang tidak membawa beban di dalam hidupnya. Itulah salib sebagai orang Kristen yang kita bawa selama kita masih hidup. Oleh sebab itulah firman Tuhan mengingatkan kita sebagaimana janji Allah kepada bangsa Israel pun sampai kepada kita, akan datang juru selamat, akan datang kelepasan yang dibawa Raja Damai bagi orang-orang yang percaya. Amin. Tentu orang yang selalu membawa payung kehidupan, yaitu orang yang beriman dan terus percaya akan firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan berlalu begitu saja, beberapa minggu yang lalu khotbah kita, dia seperti orang yang sedang mengamat-amati wajahnya di depan cermin, lalu sebentar lagi dia lupa. Dia sama saja menipu dirinya sendiri. Artinya sia-sia, mari suang. Padahal firman Tuhan tidak boleh berlalu dengan sia-sia. Dia harus kembali di dalam bentuk yang nyata melalui kehidupan kita yang telah berubah. Amanginang yang dikasihi Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita percaya kepada Dia, saat itulah iblis terus menyusun kekuatan untuk memporak-porandakan hidup kita. Semakin kita dekat, semakin dekat pula dia menghancurkan kita. Tetapi ketika kita berpegang terus dengan iman kita, dengan payung kehidupan kita, maka kita akan beroleh keselamatan dan kita akan dimenangkan. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, jika Tuhan di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 31. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada penderitaan apapun yang terjadi di bumi ini yang menghancurkan kehidupan orang-orang yang percaya. Itu harus kita yakini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan dan peganglah iman sampai hidup kita berakhir dari bumi ini. Jangan setengah-setengah. Kita sekarang sudah masuk ke Advent kedua. Advent kedua berarti kita harus bersuka cita. Karena kedatangannya sudah semakin dekat. Advent berarti penantian, pengharapan. Tentu berharap di dalam sukacita. Itu sebabnya pesan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita, bersorak-soraklah dengan nyaring. Bersorak-soraklah dengan nyaring. Berarti kalau nyaring tidak ada lagi hambatan-hambatan. Kalau nyanyi meliding mas suara nong. Dangadong bina mengabati ada serak-serak bahasa ninna. Dangadong. Nyaring, merdu, enak didengar. Artikulasinya jelas. Kalau akaparet deh boto deh. Jelas sekali. Itulah nyaring. Artinya tidak ada yang bisa menghambat sukacita orang-orang percaya. Dia akan terus bersorak-sorak sekalipun dia sedang di dalam keadaan susah. Sekalipun dia sedang menderita. Saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu. Saya pun mengalaminya. Tetapi bagaimana kita berproses di dalam hidup, teruslah belajar untuk kuat, mampu menghadapi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Raja yang akan datang ini mau merujuk kepada Yesus Kristus. Yang diutus dari sorga menjadi manusia menebus dosa-dosa kita. Ini mau mengatakan Yesus Kristus juru selamat dunia. Jadi bukan saja menjadi penyelamat bangsa Israel yang sedang di dalam ketertekanan. Tetapi sampai di akhir ayat bacaan kita tadi dikatakan di ayat 10 itu, wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Jadi tidak terpisahkan. Seluruh yang ada di bumi ini. Dari barat ke timur. Dari utara ke selatan. Semuanya dari laut ke laut. Dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.
Di mana ujung bumi itu? Nggak tahu, kita hanya Tuhan yang tahu. Artinya ketemu dia. Seperti cincin pernikahan kita itu. Bulat kan dia cincin itu? Nggak ada dia pemisahnya. Dari sini ketemu sampai ke sini. Nggak ada putusnya, itu cincin pernikahan. Jadi kalau ada cincin pernikahan yang ada putus-putusnya, digantilah itu. Jangan putus nanti. Walaupun bukan itu esensinya ya. Bukan itu esensinya. Artinya apa? Rumah tangga itu tidak boleh berpisah kalau bukan karena kematian. Ya, imajatusi, excuse me, di luar sedikit dari jalur. Kekuasaan raja yang akan datang itu sampai ke ujung bumi. Ini sukacita kita orang-orang percaya. Lihat, ini disampaikan ratusan tahun sebelum Yesus Kristus datang. Dan di dalam kitab Matius pun dikatakan bahwasanya di dalam Matius 21 ayat 4, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Disambung apa yang dikatakan di ayat 9 seperti yang sering kita baca atau dikhotbahkan pada waktu menjelang Paskah dikatakan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah itu di zaman Yesus, ini jauh sebelum Yesus. Zaman Nabi Zakaria ini, lihatlah dan ini juga sampai kepada kita. Oleh karena itu, Amanginang, bersorak-sorailah sekalipun sekarang engkau sedang susah. Amin. Beranikah kita bersorak-sorai dalam arti penuh sukacita, penuh pengharapan, sekalipun sedang menghadapi berbagai persoalan? Karena bagaimanapun kita berfokus, berkonsentrasi dengan persoalan-persoalan kita, itu tidak akan mengurangi masalah kita. Benar ya? Olah nih dipikiri hamu terus. Saya doi, tahu, gabe lemburat, gabe marsahit mak. Gabeto ulu, naik asam lambung, itu kan? Kambuh migren, aduh, vertigo, oyong kurasa bah, kayak naik kapal. Senita mah, marsahit tahu, apa hita do mabayang sahita. Jadi gimana inang nggak dipikirkan? Ini mau saya katakan, kita pikirkan selesai nggak masalahnya? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sekali adalah pakai payung iman. Berdoa. Tidur. Besok pikiran sudah tenang, sudah jernih. Tuhan pasti membukakan hikmat, memberikan hikmat. Sehingga kita bisa membuka pikiran kita. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Puji hamu. Ale sonari kan jojo hita tamar tatang yakon. Tuhan, hajit nai. Pojok nai Tuhan. Pasaha masudena di rohakon, pojok ni rohakon. Sa guru di homa Tuhan, nikah do pitang yang teh. Kehendak malah Tuhan, sa guru di homa. Amin. Tapapaya si majujung teh, buah ada suku teh. Sangat dia do. Tak buat do musai kan? Kita sering mengambil kembali apa yang sudah kita berikan. Karena itu jangan ingat-ingat apa yang sudah engkau berikan. Tapi ingatlah apa yang belum engkau lakukan. Nah, ini sampai ke sana juga ya. Jadi apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Angkat tanganlah supaya Tuhan turun tangan. Amin. Ya, itu yang membuat kita mampu bersorak-sorai. Itu yang membuat kita mampu berpengharapan dengan penuh sukacita. Sekalipun kita sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan. Karena apa? Karena dia adalah raja yang adil dan jaya. Kalau sudah jaya, namada. Maduma. Namada. Danga dong beitorne. Nah, itulah yang paling hebat dari yang terhebat. Dia yang datang itu Allah yang hebat dari yang paling hebat. Dia adil dan jaya. Karena itu bersyukurlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anaknya yang selalu dipeliharanya. Karena itu bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Tetaplah penuh semangat pengharapan. Peganglah dan pakailah payung iman.
Lalu yang berikut dikatakan ia lemah lembut. Tanda dia yang lemah lembut, dia mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Keledai itu lambang lemah lembut nih nade. Tapi keledai beban yang mau berkorban, yang mau bekerja. Kelihatan dia kecil, kelihatan dia lemah, tetapi dia hebat. Yesus Kristus itu, Juru Selamat, Sang Mesias itu datang dengan lemah lembut. Tentu inilah yang mau kita teladani di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita. Tapi hari-hari kita kan di gerejanya kita lemah lembut. Shalom, shalom. Horas, horas. Amin. Haleluya. Di gereja lemah lembut. Tapi setelah di luar gereja, langsung sohase ya doko. Mau maho. Ya. Dia yang besar, dia yang perkasa, dia yang maha kuasa datang dengan lemah lembut. Tentu ini yang harus kita teladani di dalam hidup kita, Amanginang. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Mungkin banyak orang bilang orang Batak itu kasar. Kalau saya bilang keras. Ngomongnya mesti kencang-kencang. Kayak merbada. Padahal hanya 1 meternya. Apalagi kalau di kereta api kan dulu. Mereka yang punya gerbong itu. Jadi ketika saya pindah ke daerah ini. Tanah Tinggi, karena tetangga saya orang Batak. Pokoknya tiap hari kayak ada yang berantem. Karena saya sendiri, jadi diam aja kan di rumah. Coba kalau ada suami atau anak-anak, mungkin sama juga bahasanya. Di situ saya mau belajar. Waktu kami di Royal 2 karena tetangganya Hala Ion, semua tenang, senyap. Jadi saya bisa memang begitulah. Tapi bukan berarti mereka kasar, dalam arti kasar itu jelek. Tapi suaranya keras, suaranya kencang. Tapi apa yang mau dikatakan lemah lembut bukan berarti kata-katamu yang lemah lembut. Tapi isinya, bukan bahasanya dalam volume yang rendah. Tapi isi dari perkataan kita harus membawa damai sejahtera. Amin. Jadi janganlah kata-kata kita, walaupun itu disampaikan dengan volume 3 atau 4 rendah, tetapi menusuk hati. Cantik kali kau. Tapi kok bau sih badanmu? Lembut kan? Volume 3, volume 4 itu. Tapi menyakitkan. Boleh kita menyampaikan sesuatu yang benar, tapi sampaikanlah tanpa menyakiti hati. Sekali lagi kau ulangi. Kuputuskan tanganmu. Jahat enggak itu? Kasar enggak? Kasar. Ngomongnya lembut. Nah, lemah lembut di sini apa? Yang dikatakannya membawa sukacita, memberikan damai sejahtera. Ini yang harus kita teladani. Dia raja yang adil, yang jaya, yang lemah lembut. Oleh karena itu, Amanginang yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di dalam kerendahan hati, di dalam kerendahan diri di hadapan Bapa, kita meneladaninya. Bukan tidak bisa Yesus menolak. Bukan tidak bisa Yesus menghindar dari serangan pasukan Romawi ketika dia hendak ditangkap. Bukan tidak bisa. Bisa dia mengelak, bisa dia menghindar. Apa yang tidak bisa dikerjakan Yesus? Tidak ada, semua dia bisa lakukan. Tapi hauduhon, ketaatannya kepada Allah lah, kepada Bapa yang membuat dia mau melakukan. Hari ini kita mau belajar untuk taat. Menjalani hidup ini terus di dalam pengharapan sekalipun banyak persoalan. Gak apa-apa persoalan ada, gak apa-apa masalah ada. Tapi aku akan bermasalah
jika Tuhanku tidak ada. Itulah yang kita yakini, itulah yang harus kita katakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Aku tidak takut mara bahaya, aku tidak takut bencana karena Tuhanku ada. Cuman yang menjadi persoalan adalah kita sering sekali membuat sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, pergumulan, persoalan, itu menjadi hukuman final dari Tuhan dalam hidup kita. Tidak, Amanginang. Itu belum seberapa. Holan singot-singot dopei. Asa umubah hita. Asa olo hita. Padinggaton paulihon ngoluta. Seperti Yesus yang datang itu. Dia datang melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Jadi semua perangkat-perangkat kekerasan, semua perangkat-perangkat yang mematikan, itu diubahnya. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Ya, semua dia ubah, semua digantikan, semua perangkat-perangkat yang mematikan itu digantikan dengan sesuatu yang menghidupkan. Amanginang yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat apa yang disampaikan di dalam kitab Yesaya 2 ayat 4. Dikatakan pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Dikatakan di atasnya, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Perangkat-perangkat yang mematikan, perangkat-perangkat yang menindas, yang menyiksa, diubah jadi perangkat yang memberikan kehidupan. Kan itu, tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Pakai matong merbabo, payason suan-suan nandangi. Apalagi tadi katanya pedang-pedang menjadi mata bajak. Menjadi alat pertanian, memberikan kehidupan. Yesus Kristus datang mengubah kehidupan kita yang mati karena dosa menjadi hidup di dalam kemuliaan Bapa. Amin. Semua kita mau ke sorga? Semua kita mau bersama-sama dengan Yesus di sorga? Bersukacitalah sekalipun engkau menderita. Kayak itu kuncinya. Kalau mau ke surga, bersukacitalah dalam penantian, dalam pengharapan. Enggak takut, tidak gelisah, tidak gentar. So ipad doko ni pad di tahun. Kalau pesong ini kan, akar ruas. Ay hola madoko ni pad di tahun. Naso iba udah mengalami. Emang saya enggak manusia? Saya juga manusia. Pendeta juga manusia. Mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh jemaatnya. Oleh karena itu dari bahaga-bahaga janji keselamatan inilah memberikan sukacita kepada kita. Allah dia yang datang memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengingat pesan firman Tuhan yang pertama adalah adil. Kalau dia adalah raja yang adil, maka seperti apa yang tertulis dalam Matius 6 ayat 31, apa yang engkau ingin diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah demikian. Jika engkau ingin mendapatkan keadilan itu, maka mulailah dari dirimu untuk berbuat keadilan kepada orang lain. Adillah kepada anakmu, jangan baik kali sama berenya, tapi sama anak sendiri pelitnya luar biasa. Jangan sayang kali sama mama pacarnya, tapi sama mamanya sendiri suka marah-marah. Ya anak-anak muda, bertobatlah kau. Adillah. Kalau kau sayang sama orang lain, sayangmu harus jauh lebih besar kepada orang yang mengasihimu. Lalu yang kedua, dia adalah raja yang jaya. Raja yang menang. Raja yang hebat. Tentu anak-anak Tuhan yang telah dimenangkan pun harus menjadi orang-orang yang hebat. Amin.
Orang-orang yang kuat, orang-orang yang dimenangkan. Berek kamu jonakin marusi do hamido inang situa. Mentak nelan siat tau nake. Ngapi 20 tahun puang. Marderes. Jong-jong atong inoko nakin yang tu dia manang nakingan. Begekipang. Itu adalah orang-orang yang telah memenangkan perjuangan hidup. Amin. Tengok inang lasmai dia itu ha. Kayak 45 tahun terus umurnya. Lebih tua saya dari beliau. Karena hidup ini harus penuh pengharapan. Karena kita sudah dimenangkan oleh raja yang menang. Lalu yang berikutnya adalah lemah lembut. Dia adalah raja yang lemah lembut, yang membawa kemenangan, yang membebaskan kita dari kekerasan hidup. Tentu kita pun harus menjadi pribadi yang lemah lembut, yang memberikan sukacita, damai sejahtera bagi banyak orang. Mengendarai seekor keledai beban bukan seekor kuda yang gagah. Berarti kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Yang taat, yang tunduk kepada perintah Allah di dalam firman-Nya. Ini amanginang. Jadi mari kita menjalani hidup kita di dalam masa-masa Advent ini. Kita membenahi, apakah aku sudah adil dalam hidupku? Apakah aku sudah menjadi pemenang di dalam pertarungan imanku? Apakah aku ini tetap menjadi pribadi yang lemah lembut? Apakah aku sudah menjadi pribadi yang rendah hati? Mari kita tanya diri kita. Kalau kita masih di dalam kesombongan, masih di dalam keegoisan, masih suka dipuji-puji dalam arti marah kalau tidak dihargai, berarti ini belum waktunya bagi kita beradvent. Orang yang beradvent harus menanggalkan itu semua. Melepaskan semua keegoisan. Melepaskan semua sifat-sifat kekerasan. Ketidakadilan. Tetapi kita hidup di dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Dia akan datang. Epistel kita tadi. Perjamuan Tuhan. Mempelainya datang. Sudahkah kita menjadi mempelai perempuan yang siap dengan pelita yang menyala? Minggu lalu khotbah kita berjaga-jagalah. Dungo dohita, jaga dohita. Atau jangan-jangan kita dungo, kita jaga ketika waktu-waktu tertentu saja. Biar kita mah, tanggal 24 nanti, entah dari mana manusianya datang. Semua ini akan penuh. Atas bawah, luar, sekolah minggu, di depan sana lagi, agak tahulah. Saya sampai terkaget-kaget. Dari mana ini semua datang, kata saya. Kok setiap hari minggu biasa-biasa saja? Janganlah demikian. Jangan jadi Kristen napas. Tahu Kristen napas? Natal dan Paskah. Iya kan? Natal dan Paskah dia muncul. Selebihnya dia tidur. Bagaimana dia mau berjaga? Padahal kedatangan mungkin di sela-sela waktu ini. Karena itu payung iman kita adalah minyak yang selalu tersedia. Jadi ketika mempelai itu datang, mau kapan waktunya, kita tidak akan pernah kehilangan atau kekurangan bekal. Pelita kita akan terus menyala dan kita siap menanti kedatangannya. Karena dia pasti akan datang. Di rumah siapa duluan? Mau ke rumah siapa duluan dia datang? Gak tahu kita. Mau ke rumahku? Ku bilang jangan dulu Tuhan. Gak bisa. Kalau Tuhan bilang rumahmu dulu baru siahan. Saya mau belajar seperti Yesus yang datang dengan keledai. Uduk saguru di homa Tuhan. Tentu saya harus jaga, saya harus dungo, saya harus siaga, siap. Jadi jangan kita semua mau ke surga, tapi tidak siap siaga. Bersiap siagalah, berjaga-jagalah. Akan datang dia, Raja yang menang. Jangan kita bilang kalau ada teman kita, saudara kita yang lebih dulu dipanggil, kasihan dia ya. Kita nasib nai, nitam se. Nasib na marutung do.
Karena Paulus mengatakan dalam Filipi 1:21, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi beruntunglah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan takut mati ya Manginang. Kalau Advent dulu itu adalah masa-masa penantian Sang Mesias Juru Selamat yang akan lahir. Tapi dia sudah lahir. Sudah lahir belum? Sudah lahir. Sekarang yang menjadi persoalan, apakah dia sudah lahir di hidupmu? Sudah ada di hidupmu? Apakah engkau terus hidup bertumbuh bersama-sama dengan dia setiap hari? Mari kita selidiki diri kita. Sebagai orang yang beradvent hari ini, kita sedang menanti kedatangannya untuk yang kedua kali. Di mana dia akan datang menyatakan keadilannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu yang kita saksikan tadi di dalam pengakuan iman kita. Akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia itu Yesus Kristus yang mati dan bangkit naik ke surga. Karena itu Manginang, mari kita beradvent setiap hari. Bersuka cita di dalam pengharapan. Karena dia tidak pernah meninggalkan. Amin ya. Dia terus memelihara hidupmu. Terus melihat apa yang perlu untukmu. Oleh karena itu mintalah. Carilah dan ketuklah. Percaya Tuhan akan memberikan. Karena dia adalah Allah yang setia. Sekalipun dunia ini jahat. Sekalipun dunia ini berubah-ubah. Tetapi dia tetap Allah yang baik yang tak pernah berubah. Menutup khotbah ini saya mau mengajak kita bernyanyi. Musim akan selalu berganti. Boleh Bang Timi? Terserah abang mau dari mana kuncinya. Kami nyanyikan. Bisa dikeluarkan ya Bang? Ini membuat kita kuat, membuat kita berani menjalani dan menghadapi masa depan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yakinkan dirimu di dalam iman, katakan. Selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Mari kita terus beradvent dengan penuh sukacita menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Jangan pernah takut dan gentar menjalani hidupmu, karena Dia Allah yang setia, yang akan memelihara hidupmu sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap penuh semangat berpengharapan dalam sukacita, sekalipun hidup kami penuh dengan tantangan. Kami tahu di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai perjuangan hidup, Engkau selalu ada dan akan memberikan pertolongan bagi kami. Karena itu kami mau selalu berpegang di dalam iman, pengharapan hanya kepadamu. Dan ajarlah kami di dalam firman-Mu setiap hari, sehingga kami selalu berani dan kuat menjalani hidup ini. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, dimanapun dan kemanapun mereka pergi, bersama-sama dengan seluruh keluarga, poparannya biarlah Engkau menyertai dan memberkati. Segala yang mereka kerjakan kiranya Tuhan berkenan, dan biarlah mereka melakukannya di dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan baik akan berhasil dan berbuah di dalam Tuhan, dan segala yang mereka perlukan akan Tuhan cukupkan. Kami mau berdoa untuk semua pelayanan gereja-Mu yang akan berlangsung dalam 1 minggu ke depan. Biarlah yang sudah kami wartakan boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur hari ini untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menambahkan kesehatan dan umur yang panjang serta sukacita yang daripada-Mu saja. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk semua rangkaian kegiatan perayaan Natal di gereja ini. Mulai dari pelayanan Natal kategorial, sekolah minggu, remaja Naposo, Ama, Ina, dan semua Natal umum yang akan kami langsungkan hari ini, Natal sekolah minggu dan di beberapa waktu ke depan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan setiap kami yang merayakannya mendapatkan kasih surgawi, damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh meneladani Yesus Kristus yang lahir menjadi penebus dosa manusia, menyelamatkan kami untuk menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang di dalam kehidupannya, yang sedang bergumul kiranya Engkau berikan kekuatan, yang sedang berduka Engkau berikan penghiburan. Dan secara khusus kami mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Kami mau berdoa bagi Maria Abigail Sitohang, Josean Daumora Aritonang, Situa Jasmine Sibarani, Lydia Lumban Batu, Turman Situmeyang, Lamria Siregar, Lebiner Sinaga, Ramses Sitorus, Situa Marisi Rumahorbo, Marganti Siregar, Nortauli Marbun, Adriel Hutagalung, Theodora Boru Siregar, Amri Amos Silaban, Ami Simanjuntak, Christian Purba, Marisha Boru Pangaribuan, Maijerni Boru Mahulay, Sontiana Hutahayan, Okto Yosua Malau, Hartini Sirait, Situa Biner Purba, Lisme Simanjuntak, Joshua Situmeyang, Basa Sinaga, Nursiti Tampu Bolon, dan masih banyak jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dari week 1 sampai 36 dan 37 serta Jayanti. Biarlah di dalam kasih Tuhan, di dalam belas kasih-Mu mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkaulah yang menyatakan kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh, yang berharap untuk sembuh, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami ada dalam genggaman kasih-Mu. Berkatilah kami sehingga kami berani dan kuat menjalani hidup ini, sehingga kami boleh melewati setiap persoalan dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua pelayanan hari ini. Apa yang sudah kami kerjakan, biarlah ini menjadi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita sebagai dukungan kita untuk kegiatan Natal di gereja kita ini. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP 591. Putri Sion
Yerusalem, segera datang Rajamu, Raja damai, sambutlah Putri Sion berdamai.
persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyala juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.